Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas objek 3D yang diproyeksikan pada sumbu X, Y, dan Z, di mana pada Blender, sumbu X ditandai dengan warna merah, sumbu Y ditandai dengan warna hijau, dan sumbu Z yang ditandai dengan warna biru. Di video kali ini, saya akan membahas navigasi pada Blender. Navigasi dalam Blender berfungsi mengarahkan pandangan kita terhadap objek 3D yang ada di viewport. Dengan navigasi, kita dapat melihat objek 3D yang ada pada viewport dari sudut pandang manapun dari segala arah. Yang berarti, objek 3D dapat dilihat dari sisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang, diperbesar, diperkecil, dan kita juga dapat memutari objek dari berbagai sisi. Untuk mempermudah navigasi, Blender telah menyediakan fitur-fitur yang mudah diakses pada area viewport. Ini adalah text info. Fungsinya adalah menampilkan informasi terkait mode view yang sedang aktif, serta objek yang terseleksi. User perspective artinya view ini berada pada mode perspektif, dan objek yang sedang aktif adalah cube atau kubus. Selanjutnya area ini adalah viewpoint, yaitu point of view atau sudut pandang terhadap objek, di mana garis yang berwarna biru, hijau, dan merah mewakili arah tampilan atau sudut pandang terhadap objek yang berada di viewport. Dan yang ini adalah navigation tool, di mana terdapat 4 icon, yaitu zoom view, hand to move view, camera view, dan floor view. Ada beberapa cara untuk dapat menggunakan tools navigasi. Cara pertama, kita dapat menggunakan menu pada viewpoint yang berada di pojok kanan atas, yang ini. Di sini terlihat sumbu X, Y, dan Z, di mana garis merah atau X untuk view dari kanan dan kiri, hijau atau Y untuk view dari depan dan belakang, sedangkan biru atau Z untuk view dari atas dan bawah. Apabila kursor kita arahkan ke salah satu menu, maka akan keluar keterangan cara penggunaannya. Misalkan saya simpan kursor di Z, maka akan muncul keterangan ini. Klik Use to Preset Viewpoint. Artinya, jika kita klik di Z, maka objek 3D akan dilihat dari atas. Kemudian, di baris kedua ada tulisan Shortcut Numpad 7. Artinya, shortcut untuk view dari atas adalah tombol numpad 7. Kemudian, drag rotate the view. Artinya, dengan mendrag atau klik dan tahan mouse, maka kita bisa merotasi view kita terhadap objek, atau kita bisa memutari objek yang berada di viewport. Untuk penggunaan shortcut numpad, akan kesulitan bagi pengguna laptop yang tidak memiliki tombol numpad khusus. Biasanya, laptop di bawah 15 inch. Tapi tenang, software Blender sudah mengantisipasinya dengan menu Emulate Numpad. Menu ini harus kita aktifkan secara manual. Langkah untuk mengaktifkan sebagai berikut. Pilih menu Edit, kemudian pilih Preference. Maka akan terbuka pop-up Blender Preference. Pilih menu Input. Pada submenu Keyboard, checklist atau klik Emulate Numpad. Kemudian klik Close Blender Preference. Sekarang, tombol shortcut untuk viewpoint sudah dapat digunakan di laptop Anda. Berikut adalah shortcut viewpoint Blender. Tombol numpad 1 untuk view objek dari sisi depan, tombol CTRL plus numpad 1 untuk view objek dari sisi belakang, tombol numpad 2 untuk view objek dengan memutar objek dari bawah ke atas, tombol numpad 3 untuk view objek dari sisi kanan, tombol CTRL plus numpad 3 untuk view objek dari sisi kiri, tombol numpad 4 untuk view objek dengan memutar objek dari kiri ke kanan, tombol numpad 6 untuk view objek dengan memutar objek dari kanan ke kiri, tombol numpad 7 untuk view objek dari sisi atas, tombol CTRL plus numpad 7 untuk view objek dari sisi bawah, tombol numpad 8 untuk view objek dengan memutar objek dari atas ke bawah. Tapi, jika kita tidak mengaktifkan Emulate Numpad, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara menekan tombol tilde, tombol yang ini. Tombol ini berada di tombol yang sama dengan tanda kutip belakang.
di bagian kiri atas keyboard di bawah tombol ESC atau di sebelah tombol angka 1. Jika tombol ini ditekan, maka akan keluar pop-up yang berisi pilihan view. Cara lain untuk merubah view adalah dengan cara klik menu view, kemudian pilih viewpoint, lalu kita pilih view sesuai kebutuhan. Di setiap pilihan yang ada pada menu viewpoint, disertakan juga informasi tombol shortcut-nya. Misalkan ini, untuk view kamera, tombol shortcut-nya adalah numpad 0. Untuk view top, tombol shortcut-nya adalah numpad 7, dan seterusnya. 4 icon yang berada di sebelah kanan adalah zoom, move, kamera, dan full view, di mana icon kaca pembesar adalah untuk memperbesar dan memperkecil objek atau zoom in dan zoom out yang berada di viewport. Icon hand adalah untuk menggeser sudut pandang terhadap objek yang berada di viewport. Icon kamera untuk tampilan viewport sesuai area lensa kamera, dan icon floor untuk merubah mode viewport menjadi ortografik atau perspektif. Selanjutnya, kita juga bisa memperbesar dan memperkecil view kita terhadap objek atau zoom in dan zoom out. Cara melakukannya yaitu dengan mengklik simbol zoom, yaitu ikon kaca pembesar, klik dan tahan icon zoom, lalu geser ke depan untuk zoom in dan ke belakang untuk zoom out. Cara lain dengan men-scroll tombol tengah mouse ke depan untuk zoom in dan ke belakang untuk zoom out. Atau klik menu view, kemudian pilih navigation, lalu pilih sesuai kebutuhan. Di menu ini juga diinformasikan tombol shortcut-nya. Zoom in shortcut-nya klik tanda positif pada numpad, dan untuk zoom out shortcut-nya adalah tanda negatif pada numpad. Atau bisa juga zoom berdasarkan seleksi. Shortcut-nya Shift plus B atau tekan Shift dan B secara bersamaan. Kemudian seleksi. Kita juga bisa menggeser tampilan viewpoint. Cara pertama adalah dengan menggunakan icon hand, yaitu Move the View. Klik dan tahan pada icon Move View yang bergambar tangan. Klik kiri dan tahan pada mouse. Lalu, drag mouse sesuai kebutuhan Anda, ke kiri, kanan, atas, atau ke bawah. Cara kedua adalah dengan menggunakan kombinasi keyboard dan mouse. Dengan cara tekan dan tahan tombol Shift, kemudian klik dan tahan tombol tengah mouse, lalu gerakan mouse sesuai arah yang diinginkan. Kita juga bisa merotate view kita terhadap objek 3D. Dengan fitur ini, kita bisa memutari objek yang berada di viewport. Untuk memutar viewport, caranya mengklik di area viewpoint, kemudian tahan, lalu putar sesuai kebutuhan. Atau dengan cara klik tengah mouse, lalu tahan, lalu gerakan mouse sesuai arah dan sisi objek yang ingin dilihat. Pada view ini, kita akan melihat objek sesuai bidikan area lensa kamera. Klik pada ikon kamera, maka tampilan atau view objek akan sesuai dengan bidikan kamera. Atau cara shortcut-nya adalah dengan menekan numpad 0. Tekan kembali numpad 0 untuk kembali ke view semula atau view user. Blender mempunyai fitur view proyeksi, perspektif, dan ortografik. Proyeksi perspektif dan ortografik dapat diakses dengan menggunakan icon floor yang ini. Caranya adalah klik icon ini, maka akan masuk pada proyeksi ortografik. Dan klik sekali lagi, maka akan masuk pada proyeksi perspektif. Cara lain adalah dengan menggunakan shortcut, yaitu dengan menekan tombol numpad 5. Untuk memudahkan kita bekerja dengan Blender, viewport pada Blender bisa dibagi menjadi lebih dari satu tampilan viewport, sehingga kita bisa melihat objek dari berbagai arah dalam satu layar. Caranya, letakkan kursor pada salah satu batas, bisa di atas, bawah, atau kanan viewport. Misalkan di kanan, letakkan hingga kursor berubah menjadi tanda panah dua arah, seperti tampilan berikut. Kemudian, klik kanan pada mouse, maka akan ada pilihan vertical split atau horizontal split. Karena saya akan membagi viewport secara vertikal, maka saya pilih vertical split. Kemudian tarik sesuai kebutuhan.
Untuk menggabungkannya, caranya sama. Letakkan kursor pada batas viewport hingga kursor berubah menjadi tanda panah dua arah. Kemudian, klik kanan pada mouse, pilih Join Area Viewport. Blender juga sudah memberikan tampilan default viewport langsung bisa dibagi menjadi 4 viewport. Cara mengaktifkannya dengan menekan tombol kombinasi keyboard, yaitu dengan menekan tombol Ctrl, Alt, dan tombol key secara bersamaan. Maka secara otomatis tampilan viewport akan terbagi menjadi 4 layar. Untuk mengembalikan ke tampilan standarnya, tekan tombol kombinasi yang sama, yaitu tombol Ctrl, Alt, dan key tekan secara bersamaan. Oke, sekian dulu tutorial Blender kali ini. Sampai ketemu di tutorial Blender selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.